Halo semuanya, apa kabar? Ya, aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Oke, ini waktunya untuk aku buat pembacaan lagi untuk kamu dan kodamnya kamu. Ini nggak benar-benar kodam ya, karena aku nggak tahu real kodam itu seperti apa. Cuman yang aku cari tahu, aku searching ya. Kodam itu apa? Ternyata kodam itu berasal dari bahasa Arab yang artinya sosok penjaga gitu ya, atau sosok penjaga yang berasal dari bahasa Arab. Jadi aku cuma tahunya itu. Dan kemarin sempat heboh di TikTok. Sebenarnya aku sudah sering dengar sih dia, karena dari aku kecil, aku itu kan lahirnya di 90-an ya. Jadi ada masanya dulu tuh kayaknya pernah ya di television, di berita-berita. Dulu tuh kan belum ada internet ya. Waktu aku kecil itu kayak aku udah tahu aja, dengar kata kodam itu kayak nggak aneh gitu loh, kayak udah pernah aku dengar. Mungkin karena keluarga aku juga keluarga Dayak ya, jadi aku orang Dayak asli. Jadi memang untuk sesuatu yang entah kodam atau sosok penjaga itu bukan sesuatu yang asing untuk aku dengar dari kecil ya. Oke, dan di sini kita bakal lihat apa sih energi yang mungkin bisa menyatakan kodamnya kamu untuk setiap zodiak. Dan ini waktunya kita bakal mulai. Aku udah buat sampai Capricorn ya kemarin, dan ini waktunya untuk Aquarius. Oke, Aquarius ya. Sorry for the noise. Aquarius kalau di lambangnya di astrologi barat mungkin sama dengan Vedic ya, atau astrologi Hindu. Astrologi Hindu itu astrologi yang paling tua ya, yang pernah tercatat sejarah 5.000 tahun yang lalu sekitar. Dan lambangnya adalah seseorang lelaki. Nggak bisa juga dibilang tua ya, pokoknya seseorang lelaki dewasa yang menuangkan air yang dituangkan itu sebenarnya untuk melepaskan dahaga, ataupun air itu bisa disebutkan juga sebagai penyembuhan. Dari simbolnya, energinya seperti itu ya. Energinya adalah energi dimana kayak melepaskan, mengosongkan gitu, energi kendi yang dia bawa itu untuk dituangkan airnya. Nah, tujuannya apa? Dan kita bakal lihat energi dari apa yang aku pelajari. Energi Aquarius, aku sering banget ketemu agak gini ya, seseorang yang mempunyai prominent planet di Aquarius itu, aku melihat kayak ada punya dua hal yang berbeda. Misalnya orang yang satunya Aquariusnya lebih ke arah A misalnya gitu, dan satunya aku bisa melihat ke arah yang B. Kenapa bisa kayak gitu? Karena di dalamnya energinya itu tadi ya, ada kayak pembedanya. Aku nggak tahu kenapa kadang aku melihat Aquarius itu bisa terlihat di dalamnya kayak ada dua sisi memang gitu ya. Karena mungkin pengaruhnya, rule-nya atau planet yang menguasainya itu adalah Saturnus ya, dan Saturnus ya adalah planet karma. Jadi energinya itu seperti kayak membuat seorang Aquarius itu kalau bisa sangat tulus baik, itu benar-benar sangat tulus baik gitu ya. Kamu bisa bertemu dia atau kenal dia sebagai orang yang paling baik yang pernah kamu tahu di dunia ini, misalnya yang kamu kenal. Tapi kalau kasarnya misalnya dia negatif, jahat, kamu kan melihat dia adalah seseorang yang benar-benar seburuk dan sejahat yang pernah kamu kira, atau bahkan setoksik itu ya. Dan mungkin kamu ngerasa kak aku nggak kayak gitu kak aku sih. Di sini bukan tentang kita menilai diri kita sendiri, tapi kita harus melihat ini dari sisi orang lain. Of course ya, semua dari kita nggak akan suka untuk menilai diri kita dengan buruk ya. Pasti kebanyakan kita pasti ingin menilai diri kita dengan baik. Tapi cara kita untuk mengenal diri kita itu dari orang lain. Kita harus melihat sisi orang lain juga ya. Sisi orang lain nggak mesti orang itu benci atau marah sama kita, cuman dia akan ngasih lihat real kita itu seperti apa. Jadi energi yang seperti aku bilang itu, simbolnya seperti seorang laki-laki yang menuangkan air itu tadi, memperlihatkan memang
Entah seorang Aquarius bisa memberikan kamu cinta sebesar-besar dan sehabis-habisnya, setulusnya, tapi juga kalau dia marah, kecewa, dia akan memberikan hal yang entah buruk ataupun ketidakpedulian sama sekali gitu. Jadi misalnya kalau dia kasar, dia akan sangat kasar, tapi kalau dia nggak peduli, dia akan sangat tidak peduli sama sekali. Kayak udah numb itu kayak mati rasa gitu. Dia akan melakukan apapun untuk kamu tanpa ada rasa apapun. Jadi kamu ngelihat ya sisi yang berbeda ini, seperti aku bilang, kayak energi Saturnusnya itu membuat seorang Aquarius bisa sedingin itu, se-cold itu. Kenapa seperti itu? Karena Aquarius sebenarnya salah satu zodiak yang memang di dalamnya ya kekerasan hati seorang Aquarius akan ditempa. Jadi di awal kehidupan ya kamu bisa sangat naif ya, kamu sangat baik, empati dengan semua orang, tapi semua orang akan perlihatkan kamu real kenyataan. Gak semua orang itu baik, gak semua orang itu tulus ya. Kamu akan melihat banyak orang di luar sana hanya memanfaatkan satu sama lain. Jadi kamu bisa melupakan sisinya kamu, misalnya sisi kamu yang tulus dulu, membuat kamu kayak berubah. Oh dulu tuh aku naif loh, dulu tuh aku polos banget. Sekarang kamu kayak ngelihat ternyata aku bisa loh berperilaku buruk, ternyata aku bisa loh menjadi energi yang gak sepolos itu. Nah, saat kamu menyadari itu, kamu melihat kan dua sisinya kamu itu. Dan seorang Aquarius ya, selagi kamu belum benar-benar mengenal siapa diri kamu ya, kamu akan sulit untuk melihat ya apa yang benar-benar kamu mau dan kamu inginkan dalam diri kamu dan hidup kamu. Ya kamu nggak bisa fokus hanya memberikan cinta kasih sayang, tapi kamu juga harus memberikannya terhadap diri kamu sendiri. Ya, kamu ingin memperlihatkan ke dunia kalau misalnya kamu penuh cinta, penuh kasih sayang, dan kalau kamu marah, kamu emosi, kamu udah nggak peduli, kamu pengen ngasih lihat itu ke orang-orang. Tapi gimana dengan diri kamu? Apakah kamu udah berikan cinta terhadap diri kamu sendiri, atau kamu hanya sedang mencoba memperlihatkan kalau kamu baik-baik saja padahal di dalamnya masih belum ya. Jadi energi karma ya, planet karma Saturnus itu sangat berperan besar untuk kamu ya, Aquarius, dimana spiritualitasnya kamu ya. Jadi semakin kamu, aku tahu kamu mungkin gak suka drama, kamu gak suka ribet ya, kamu gak suka dengar orang-orang yang lebay misalnya dalam hidup dia dramatis. Tapi justru jika kamu bantu orang lain di luar sana yang misalnya dramatis, atau kamu bilang alay dalam hubungannya dia, hopeless romantic, justru saat kamu bantu mereka, kamu bantu diri kamu sendiri. Karena mereka adalah versi kamu zaman dulu. Jadi kalau kamu seseorang yang gak ngerti kan kehidupan, gak ngerti tentang diri kamu, coba untuk kamu mendengarkan curhat-curhat dari teman kamu yang masih ada di fase seperti itu ya, dengan tenang, tanpa judging, menilai apapun. Kamu akan melihat, oh ternyata ada sisi yang kamu kurang lihat sebelumnya sih. Jadi memang untuk seorang Aquarius ya perlu seperti itu. Itu yang aku lihat, karena jujur di sekitar aku banyak, apalagi teman aku lumayan banyak yang mempunyai Aquarius ascendancy atau rising, dan aku bisa bilang sampai umur 30-an memang mereka belum menikah karena ada energi planet Saturn yang memang menahan untuk mereka menikah dengan muda ya. Dan juga aku melihat sisinya mereka adalah terlalu satu memang terlalu takut untuk keluar dari zona nyaman, takut untuk menjadi polos lagi, menjadi kayak takut dimanfaatkan kalau terlalu naif gitu ya. Padahal menjadi naif dan surrender apa adanya ya nggak apa-apa. Kalau orang mau nyakitin dan ngecewain kamu ya itu karmanya dia, toh dia juga yang dapat balasan nanti sih. Menjadi diri kamu apa adanya saat kamu kecil malah baik ya. Lambang kamu di sini ya, Aquarius sih ya. Jadi apa yang terjadi ya, sebenarnya fokusnya untuk diri kamu sedikit, dan memang kamu harus egois terhadap diri kamu sendiri. Kamu harus memilih tentang apa yang kamu benar-benar butuhkan dalam hidup ini.
So that's it, aku harap membantu. Thank you so much for watching. Bye bye, see you in the next video. Jaga kesehatan.